Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada sukacita pada hari ini. Inilah hari pertama kita bertatap muka satu bulan yang lalu. Kita beribadah untuk pertama kalinya di pandemi COVID. Dan kali ini kami kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya. Dan kita akan persiapkan nanti kita datang kepada Tuhan. Ucap syukur dan berterima kasih dengan segala kebaikan yang buat kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Inilah kami Tuhan. Mengucap syukur dengan segala kebaikan yang telah diberikan atas kami. Terima kasih Yesus. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami sungguh rindu untuk memuliakan nama-Mu, sungguh rindu untuk memuji nama-Mu. Karena kami percaya satu nama yang patut kami muliakan, patut kami puji, nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Yesus. Karena kita layakkan dan pujian kami, karena kami telah kuasa Sang Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Ku masuk ruang Maha Kudus.
Satu kerinduan yang luar biasa Tuhan. Sekian bulan kami tidak pernah bertemu, tidak pernah bertatap muka di dalam misbah-Mu ini. Tapi hari ini, hari yang pertama, kami boleh bertatap muka satu dengan yang lain. Dengan ucapan syukur dan doa kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan, ingin memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Seberapa anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Bimbing mereka, tuntun mereka. Mereka juga punya kerinduan seperti kami punya kerinduan kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Setiap hamba-Mu yang melakukan pelayanan di tempat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Ketulusan hati mereka datang, ketulusan hati mereka untuk melayani Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Satu yang luar biasa pada pagi hari ini, kita juga memaklumi kalau bangku-bangku masih kosong. Ya kalau kita melihat trennya itu 4 bulan yang lalu, mungkin 3 bulan atau di awal tahun itu kan sempat kita dilarang beraktivitas. Tapi sebenarnya di bulan-bulan ini cukup besar orang yang terkena di Indonesia, sudah 3.000 lebih per hari. Artinya sebenarnya itu sudah luar biasa dibanding 4 bulan yang lalu. Tapi kita juga harus punya iman, dan saat ini pemerintah sudah izinkan dengan luar biasa, kita harus mengucap syukur. Mau mengucap syukur bersama-sama? Amin. Saya undang Ibu Pak Didi dan pujian Tuhan dan kekuatan kita punya kekuatan yang luar biasa. Tapi percaya
seperti itu. Nanti Bapak Ibu keluar dan memasukkan berita. Kemudian jalur keluarnya dari bangku pertama jalan terlebih dahulu. Nanti bangku yang kedua mengikuti ke tengah saja, ke tengah, lalu ke kanan. Keluarnya lewat sana, lewat. Ya. Jadi tetap jaga jarak ya, jangan lagi seperti biasanya dorong-dorongan. Tapi kita tetap jaga jarak. Ya, jadi dari bangku pertama keluar, bangku kedua mengikuti dari tengah dan selanjutnya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidup kita sebagai anak Tuhan perlu teguran daripada Tuhan. Firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari adalah ingatan bagi hidup kita, adalah jalan bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah buat kami. Berfirmanlah. Karena kami sungguh percaya firman-Mu selalu ya kami. Ampuni hati kami. Ampuni pikiran kami Tuhan. Yang kadang-kadang lebih ego kami lebih menonjol daripada firman-Mu. Itu kami lebih menonjol daripada Tuhan. Ampuni kami.
sungguh kami mengucap syukur kalau hari ini, minggu pertama di bulan September 2020 ini, kami sebagian besar jemaat Tuhan, jemaat GKP Hosana boleh beribadah kembali dalam ibadah tatap muka berjemaah di gereja, di ruangan gereja. Dan kami mengucap syukur juga ya Tuhan, oleh karena pimpinan Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri dalam ibadah ini dengan baik, dengan tetap menjaga atau mentaati protokol kesehatan. Terima kasih untuk rahmat Tuhan yang terus mengalir dalam ibadah ini, mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan, worship leader dan singer, dan juga tim musik, jemaat semua. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur, biarlah Tuhan memberkati baik kami yang ada di ruangan gereja ini maupun saudara-saudara kami yang bergabung dalam ibadah live streaming langsung saat ini, sehingga aktivitas ibadah ini baik di gereja maupun melalui live streaming semuanya sama dan live bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga berbicara kepada kami, karena kami siap mendengar dan diberkati dengan kebenaran firman. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Amin. Yang di gereja dengan sukacita semangat menyambut luar biasa. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu yang di rumah masing-masing atau di tempat dalam perjalanan mungkin membuka moda online kami atau live streaming kami dengan moda Facebook, bisa mengikuti dengan baik, dan keadaan Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui live streaming juga boleh keadaan baik, sejahtera dan sukacita di dalam kasih Tuhan. Saudara sekalian, kita tetap dalam mentaati protokol kesehatan. Bangku-bangku ruangan kita atur dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah memakai face shield seperti ini, sudah memakai masker, sudah cuci tangan dengan sabun hand sanitizer, dan sudah dicek suhunya. Adakah yang suhu 38? Saudara dikarantina dulu di luar. Ya, puji Tuhan. Kalau rata-rata 36 dan 37 masih oke lah. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa virus COVID-19 ini adalah bersifat laten. Laten artinya tidak tampak tetapi ada. Laten artinya tanpa gejala tetapi kita bisa terjadi carrying dalam diri kita. Padahal kita tampak imun kita kuat, sehat, tampaknya masih bisa kita dengan semangat atau kita carry virus COVID-19 ini. Jadi kita tetap menjaga jarak, kita tetap monitor, tidak saling salaman dulu, ya, shake hand, kita tidak salaman seperti itu, apalagi tepuk-tepuk teman kita, saudara kita, yang puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa kasih Tuhan. Kita memulai ibadah bulan September ini dengan tema pelayanan, hobi, dan waktu luang. Dan ayat-ayat berikut pendukung itu ada di warta jemaat yang saudara pegang. Yosua pasal 24, Mazmur pasal 66, Yesaya pasal 8, Matius pasal 23, Yohanes pasal 13, dan 1 Petrus pasal 4, dan seterusnya. Nah, ini baru pas nih sama seterusnya. Puji Tuhan. Ya, itu tema bulanan kita, pelayanan, hobi, dan waktu luang. Dan saya memberikan tema khotbah saat ini, hari ini, di sini dan sekarang ini, bekerja dengan penuh semangat. Saudara-saudara, tema khotbah saya saat ini sepertinya lebih kepada atau condong kepada penjelasan penyampaian kepada motivasi, ya. Tetapi sesungguhnya tidak, karena ayat-ayat Alkitab firman Tuhan pun terus mendorong kita sebagai
bekerja dengan penuh semangat, dan ini adalah saya ambil dari tema bulanan dalam konotasi yaitu waktu luang. Waktu luang berarti bukan waktu yang tidak kita pergunakan. Sebagai umat-umat Tuhan, waktu luang adalah opportunity, kesempatan kita berbuat, bekerja, melayani, membaca firman, mendengarkan lagu-lagu rohani yang menguatkan, serta saling berbagi, sharing, menelpon saudara kita dalam rangka menguatkan dan mendoakan mereka. Itu dalam kita mengisi hal-hal efektif waktu luang sebagai satu kesempatan atau opportunity. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersyukur kepada Tuhan, bekerja dengan penuh semangat. Bapak Ibu Saudara, kerja merupakan perintah firman Tuhan. Karena manusia hakikatnya adalah pekerja. Manusia bisa disebut sebagai makhluk yang homo sosial, artinya saling membutuhkan. Yang pernah tema beberapa waktu yang lalu kata saya, saling membutuhkan, makhluk sosial, homo sosial. Tapi manusia juga homo faber, manusia yang berusaha bekerja. Tuhan menciptakan manusia itu untuk bekerja. Untuk apa? Untuk melestarikan bumi, merawat bumi, sehingga bumi ini terus terlestari dan berguna untuk tempat tinggal bagi generasi terdahulu, generasi kita sekarang maupun generasi anak cucu kita yang akan datang. Perintah bekerja itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Dengan demikian firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini dalam Perjanjian Lama, ya saudara sekalian. Kemudian dalam Perjanjian Baru kita bisa membaca di dalam surat dari Rasul Petrus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10, 2 Tesalonika 3 ayat 10, yang demikian firman Tuhan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Waduh, sakau sekali ya firman Tuhan. Firman Tuhan harus sakau, harus to the point, harus diberitakan apa adanya. Kalau banyak sekali hal-hal perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, katakan bahwa bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tapi kalau memang baik-baik, kondisi puji Tuhan diberkati, memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakanlah firman Tuhan dalam kondisi shalom seperti itu. Jadi kita tidak merekayasa kondisi kita dan firman Tuhan yang kita beritakan. Saudara bekerja dengan penuh semangat. Ketika seseorang sudah usia lanjut usia, saya hampir sedikit lagi lanjut usia, kalau kriterianya umur. Kerinduan kebanyakan orang adalah bisa menikmati hari tuanya dengan sukacita, bahagia, santai di rumah, santai di rumah, sambil bercanda dengan keluarganya, dan apabila sudah punya cucu atau bahkan cicit, sambil ngomong cucunya atau cicitnya. Jadi ketika usia sudah tua, itu justru jangan malah kita crossing, kita banyak waktu kita, tenaga kita untuk bekerja, itu terbalik, saudara-saudara. Tetapi saya ingin memberikan kesaksian kepada orang lain yang saya lihat. Hal itu tidak terjadi pada diri seorang
biasa lewat kebun ini depan kita naik sepeda, memakai topinya pun topi udah kusut dan ambil kecil di lehernya. Saudara sekalian, kakek ini dengan usia sekitar 70-an tahun masih berjuang untuk mengais rezeki dengan berjualan tanaman anggrek keliling. Jadi ketika jam 5 subuh saya mau berangkat ketemu kakek ini, lihat di gubuk depan sana, "Om, sudah nyampe?" "Ya Om," gitu. "Berangkat Om?" "Ya," gitu. Selalu disapa. Dia duduk dulu menunggu gerbang anggrek ini buka. Nah, proses selanjutnya yang tahu adalah gembala ketika kakek ini di sepeda dengan satu keranjang plastik yang kalau kami untuk baju yang sudah disuci, tapi kakek itu di atas boncengan sepeda, jalur sepeda itu untuk tempat anggrek seperti itu. Dia ikat, dia keliling. Bayangkan usia 70-an dia tidak menyerah. Tapi sesungguhnya kita tidak merekomendasikan hal itu. Seharusnya kakek ini sudah istirahat. Tapi saya bertanya dalam hati, mengapa dia masih harus berjuang subuh-subuh keliling? Bapak Ibu Saudara, berbekal sebuah sepeda, kakek ini setiap harinya keliling komplek, jalan dan gang di komplek dengan menawarkan dagangannya anggrek. Terkadang ramai, terkadang sepi pembeli. Tapi saya pernah bertanya, ngobrol-ngobrol, Ibu Gembala juga pernah bertanya, per hari si kakek dapat kelebihan modal, kelebihan uang dari modal berapa? Si kakek bilang, ya rata-rata tiap hari kalau sepi bisa meraih keuntungan berkisar 100.000, bisa 200.000. Ini luar biasa, umur 70-an tahun, ya, 100.000 atau 200.000. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kakek ini mau bekerja meskipun di usia yang lanjut, yang tua. Entah apa yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara, dia masih tetap berjualan sampai usia tua. Karena memang saya tidak pernah ngobrol banyak, tidak ada cerita. Tetapi yang jelas bahwa saya mendapatkan gambaran dan pelajaran dari kakek ini, hidup adalah sebuah perjuangan. Tapi kalau boleh memilih dan mempersiapkan dari muda, bahwa usia pensiun, ya seperti kakek yang jualan anggrek itu, ya sudahlah di rumah saja. Gitu. Tapi kalau sudah usia pensiun 60-an, saya masih bekerja ambil pensiun, tapi saya nggak pensiun juga. Dan saya akan melakukan apa yang bisa saya lakukan. Bapak Li Bunyang sudah umur 60-an juga, sudah pensiun, tapi masih mau bekerja. Dan bagaimana dengan generasi muda atau terutama Nusantara ini? Ya, kesempatan kita supaya nanti ketika usia sudah lanjut, kita bisa menikmati masa tua kita. Tidak harus bekerja kantoran, tetapi juga berusaha seperti Bapak Om Iwan dan sebagainya. Itu adalah juga satu usaha atau pekerjaan yang harus kita lakukan dengan semangat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ilustrasi yang kedua, ada satu kesaksian saya menyaksikan orang lain bahwa ada juga tiap hari di pinggir jalan ke arah Komplek Dharma Setia, tepatnya di depan seberang Indomaret, jadi masuk gang sana, seorang laki-laki tunanetra menjajakan kerupuk yang sudah dikemas dalam bungkusan-bungkusan. Bapak Ibu Saudara, lelaki tersebut yang menimbulkan haru bagi saya dan belas kasihan bagi para pembelinya adalah, misalnya kerupuk itu satu bungkus, dua bungkus berapa, 30.000 katakan begitu. Ada ibu-ibu yang membeli, uangnya 50.000, sudah Pak, kembalinya berapa saja. Itu karena berasal atau dari rasa haru para pembelinya. Terkadang Bapak yang tunanetra ini diterpa panas teriknya matahari. Terkadang bisa bila mendadak hujan, dia terbungkuk
dan lalu ada saja orang yang menolongnya, menuntunnya untuk berteduh. Namun dia terus mau berjuang meskipun tunanetra tidak bisa melihat untuk mendapatkan penghasilannya sepeser demi sepeser. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baik kakek yang naik sepeda bawa anggrek, maupun lelaki tunanetra ini, saya sangat termotivasi mereka. Saya pribadi patut dicontoh karena tidak minta-minta atau mengemis atau bergantung kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab juga ada kisah-kisah perjuangan yang sangat menarik yang ingin mengajarkan kepada kita semua bagaimana dalam menjalani hidup ini kita harus bekerja dan berusaha dengan semangat dan sukacita. Misalnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Rut pasal 2 ayat yang ke-7. Rut pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, atau saya bacakan demikian. Tadi ia berkata, atau dari ayat 3, pasal 2 ayat 3, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ayat yang ke-7, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini ke belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Lalu satu lagi ayat masih di Rut pasal 2 ini, ayat yang ke-17. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirim dan dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Puji Tuhan, ini adalah kisah perjuangan hidup dari Rut. Siapa Rut itu, saudara sekalian? Rut mau melakukan hal itu tentu saja supaya dia dan Naomi bisa makan dan bertahan hidup dari penghasilannya sebagai seorang buruh, mengingat Naomi sudah tua dan mereka sudah jatuh miskin. Alkitab katakan demikian. Saudara-saudara, Rut tidak malu bersama dengan perempuan-perempuan yang lain yang juga bekerja di ladang itu. Dia juga tidak segan, sekalipun Rut adalah orang asing di situ, pendatang, dia bukan orang asli situ, saudara sekalian, di kaum Elimelek itu. Yang penting baginya adalah berjuang, bekerja dengan penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan atau hasil yang maksimal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya untuk kita semua, untuk saya dan saudara adalah, apakah keadaan kita sekarang, keadaan ekonomi kita sekarang, keadaan harta milik kita sekarang yang kita miliki, apakah itu sudah cukup atau mencukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari? Cukup ini relatif, saudara sekalian. Orang yang bisa membayar sewa, dia cukup. Orang yang bisa membeli rumah, dia cukup, relatif. Orang yang bisa beli motor, dia cukup. Orang yang bisa beli roda 4, kendaraan roda 4, dia cukup. Cukup itu relatif. Dan karena relatif itulah, maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan usaha pekerjaan mata pencarian kita kepada Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam contoh-contoh perjuangan dan firman Tuhan yang mengajarkan kita pada saat ini, saudara sekalian, kita tidak bisa hidup santai. Sebab itu tema kita adalah pelayanan hobi dan waktu luang. Mungkin minggu depan akan diberikan tentang bagaimana pelayanan, bagaimana mengisi hobi kita, dan
bagaimana hari ini saya mengisi dengan waktu luang. Artinya waktu luang bukannya kita pakai santai-santai, cenderung pada zona nyaman kita, tetapi waktu luang dalam hal ini penekanannya adalah sebagai satu opportunity, kesempatan untuk kita bekerja selama hari masih siang dan kita tidak hidup bermalas-malasan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hidup harus terus berjuang. Dari kecil bayi balita berjuang untuk bisa berjalan, kadang berdiri roboh jatuh lagi, kadang berdiri perambatan jatuh lagi, nangis dan sebagainya. Itu adalah satu perjuangan sampai usia kita sekarang adalah harus berjuang. Berjuang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup ini maupun untuk meraih cita-cita kita. Tentunya kita semua punya cita-cita ya Bapak Ibu Saudara. Ada yang punya cita-cita? Aku mah biar aja, gini-gini aja. Saya rasa tidak. Kita semua punya cita-cita. Cita-cita yang berbentuk dream atau mimpi atau angan-angan saja, tetapi cita-cita yang terus dilakukan dengan semangat untuk meraih, untuk mencapai apa yang dicita-citakan itu. Termasuk dalam perjuangan rohani, juga dalam pelayanan kita, saudara sekalian, kita tidak ingin gereja kita itu mandek, stagnasi, mandek. Ya sudah, karena COVID, udah Pak Gembala libur dulu ibadah, baca Alkitab, memuji Tuhan, persekutuan, asik, mumpung COVID lah, alasan COVID, udah 5 bulan, kita santai-santai aja, santuy, ya. Tapi santai, saya amati tidak santai juga. Ibadah mah kagak, tapi jalan-jalan mah iya. Nah, ibadah kagak, mendengarkan firman Tuhan, lagu-lagu rohani, khotbah mah kagak, tapi jalan-jalan mah iya. Jalan-jalan itu ada minimal 4 pengeluaran, saudara sekalian. 4 komponen pengeluaran, tapi bisa. Pengeluaran pertama Pak, anak muda. Kalau kita katakan jalan-jalan kemana nih? Ke Merak, Anyer, atau Puncak? Puncak aja ya, adem. Anyer jangan agak panas. Ke Puncak misalnya. 4 komponen pengeluaran itu apa saja Ibu Evi? Yang pertama pasti bensin ya. Setuju? Kalau kita lewat perkampungan, nggak lewat tol, nggak bayar tol, tapi biasanya kita kan mau lewat jalan tol, membayar. Lalu yang ketiga apa? Makan, harus beli jajan dan minum, ya. Apalagi kalau rencana nginep, membayar sewa kamar, ya. Apakah itu hotel berbintang atau itu villa? Dari villa yang cukup mewah maupun villa yang sederhana yang mungkin bisa buat nginep, ya. 4 komponen itu minimal, saudara sekalian. Belum lagi kalau lain-lain, wah nanti saya jalan-jalan, Ibu Gembala dengar gak enak sama Ibu Gembala. Nah, kita mampir beli oleh-oleh, minggir Bang. Kalau kita sewa mobil ya, kalau suami kita yang membawa, minggir kok, kita beli talas dulu. Gak enak Ibu Gembala udah dengar kita jalan-jalan kosong beli talas, belilah talas sekilo talas isinya 12 selusin, ya, kasih ke Ibu Gembala. Nah, Ibu Gembala goreng, nanti ada yang datang tamu, goreng ini Pak, Pak sih kok dimakan. Itu komponen kelima pengeluaran. Bisa, ya bisa. Nah, Bapak Ibu jemaat sana nggak seperti demikian ya. Yang unik Bapak Ibu Saudara, ya, kaum Iwan, kaum Ligundian, yang unik. Kalau ibadah berjemaat seperti ini saya amati, saya belum ngobrol sama bendahara. Itu persembahan kolektor yang terkumpul di kantong kolektor, tapi hari ini nggak bayar kantong ya. Itu rata-rata 600 sampai 700 setiap minggunya. Jadi kali 4, 7 kali 4 28, 2.800.000. Tapi ketika dikumpulkan melalui diantar Pak, akhir kantor Pak. Sam ada yang nganter, Pak Eksak nganter dan sebagainya. Karena saya dilaporkan di Jatri, Pak Gembala ada bersama dari si A, keluarga sekian
Nah, saudara sekalian, jadi kalau hitung secara pemasukan mereka sih, mending memilih ibadah online supaya koneksinya banyak kan gitu. Tapi enggak juga, selama kita ibadah online kita banyak kebenaran box yang di atas 2 sudah nggak ada. Ya, itu kemarin dibuka nama saudara Herianto, kontak dikit itu ada letak berapa dari tembel pakai semen putih. Ya itu sudah. Nanti minggu depan mudah-mudahan ini akan dijalankan listnya sehingga tambah manis serasi dengan bayang-bayang lampu yang ada bersembunyi di sana. Ada banyak memilih peralatan ini, peralatan itu dan sebagainya. Saudara sekalian, tong air misalnya untuk cuci tangan, tembakan suhu dan sebagainya. Ya puji Tuhan. Banyak juga pengeluaran. Tapi untuk pelayanan jangan hitung-hitung lah untuk pelayanannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hidup harus terus bergerak dan berjuang untuk meraih cita-cita, termasuk di dalam perjuangan iman kerohanian kita. Hidup beriman mengiring Tuhan justru tidak bisa santai, tidak bisa santai. Harus terus bergerak, harus terus memuji Tuhan, harus terus melayani pekerjaan Tuhan. Ya, ada satu ya termasuk teman yang saya kenal ya, ketika dia karyawan swasta, ketika terjadi rasionalisasi bulan Maret, dia salah satu yang terkena rasionalisasi berhenti dengan pesangon secukupnya. Maret, April, Mei, Juni 4 bulan. Ini dia lulusan sekolah agama dari UIN, tapi dia kerja di bank standar charter bank sebagai marketing seperti itu. Nah, ketika saya kenal dan mampir ke rumahnya, saudara sekalian, ini anak-anaknya, Pak, Bapak kan sudah diberhentiin dari bank, Bapak nggak mau bekerja lagi, gitu. Ya, nanti kan kalau Tuhan sudah berjalankan pakai Allah ya. Kalau Tuhan sudah berjalankan pasti ada pekerjaan. Ya, yang penting sekarang bagaimana kita sama-sama berdoa dan mensyukuri. Pasti Tuhan peliharakan. Nanti Allah memeliharakan kita, katanya begitu. Ya, sejajar dengan itu Bapak Ibu Saudara, kalangan Kristen pun ada yang seperti itu, berpendapat bahwa tenang saudaraku, jangan terlalu was-was terhadap aku. Ya, tenang. Aku Tuhan yang membela. Bukankah burung di udara dia pelihara? Katanya gitu. Tapi kalau burung dia pelihara, lalu kita begini tidak bekerja, berusaha buka warung seperti orang hewan, apakah kita juga dipelihara? Tapi kita akan membaca ayatnya, saudara sekalian. Itu biasanya ayat itu burung di udara saja dipelihara, apalagi kita gitu. Itu biasanya dia mengutip dari ayat Matius 6 ayat 26. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, seharusnya yang menjadi penekanan ayat ini adalah bukankah kamu. Ini menunjuk kepada kita, kamu umat manusia. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya bukan kita istimewa, bukan karena anak Abraham bapak orang percaya, bukan. Kita lebih dari burung-burung itu. Artinya burung itu yang memang tidak menanam, tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di lumbung diberi makan oleh Bapa di surga. Tapi burung itu kan tidak hidup di sarangnya saja. Dia terbang ke sawah, mematuk bulir-bulir padi yang sudah mulai bernas. Ada terbang, mencari kalau dia di sarang saja, pasti dia tidak dapat makan. Kamu lebih berharga atau melebihi dari burung-burung itu. Kalau burung itu mau bergerak keluar dari sarangnya, mengapa
kamu tidak? Mengapa saya tidak? Itu. Ini penekanannya itu, saudara sekalian. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya harus lebih banyak bergerak, berusaha. Burung yang usahanya sederhana seperti itu aja dipelihara. Nah ini kadang-kali, saudara sekalian, orang-orang Kristen itu memakai ayat ini, merasa tenang hidupnya. Tuhan akan pelihara burung di udara saja, dia pelihara. Ini salah konsep, ya, saudara-saudara, salah konsep. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan pasti memberkati kita kalau kita sesuai dengan hakikatnya. Manusia diciptakan sebagai seorang pekerja dengan berpeluh untuk akan mengusahakan makananmu. Manusia yang adalah makhluk sosial, homo socius. Manusia adalah makhluk bekerja, homo faber, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan memberkati kita. Yang lebih pasti adalah berkat itu dari usaha atau pekerjaan kita. Kalau dari warisan, ya kalau bapak ibu kita punya warisan kan, ya jangan berharap atau jangan melihat bapak saya, ibu saya masih hidup punya warisan. Ada emas 2 gram, kalung 3 gram. Warisan itu cukup bakal apa? Ya, dijual buat beli bakso saja sudah habis. Warisan yang tanah bermeter-meter pun juga begitu. Habis. Tapi kalau kita mau berusaha bekerja dan menyerahkan hidup kita dalam tangan kasih Tuhan, kita pasti diubahkan kehidupan kita. Kalau mau mengubah nasib, mari kita, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi kalau burung itu bergerak dari sarangnya ke padi yang bernas, yang masih di sawah itu, kita juga minimal, tapi kita lebih dari burung-burung itu. Minimal, tapi kita harus lebih dari burung-burung. Maka mari kita bergerak, berusaha untuk waktu luang kita, opportunity kita, hidup dalam perjuangan dan terus berharap kepada Tuhan dalam perjuangan itu. Manakah yang dominan dalam hidup ini, saudara sekalian, dalam kehidupan saudara? Ya, kuadran mana? Kalau saya kuadrannya sama, X, Y sama, karena saya dalam aktivitas ini berbarengan melayani. Kebetulan Tuhan tolong buka jalan dan melayani jemaat Tuhan, gereja, juga Tuhan buka jalan saya melayani umat-umat orang-orang Kristen, anak-anak di sekolah. Nah, jadi kuadran X, Y saya itu adalah pelayanan. Tetapi memang ada faktor ekstern yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya sehingga sampai sekarang ini, dan puji Tuhan tidak ada yang dua hal yang saya kerjakan itu konflik of interest. Apa maksudnya konflik of interest? Kalau ada jemaat, mohon maaf, yang meninggal, lalu kemudian sebagai seorang pekerja karyawan, saya harus melayani jemaat itu atas nama pelayan gereja, pendeta atau gembala, hamba Tuhan, tapi tidak bisa dapat izin dari kantor, maka terlantarlah pelayanan itu. Tapi tidak pernah seperti itu. Dan puji Tuhan, selama masanya, waktunya sama antara bekerja dan melayani, tidak pernah ada berbarengan dan dipercayakan kepada hamba Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara mau terus berserah kepada Tuhan, maka itulah kebaikan Tuhan. Nah, puji Tuhan. Mari selagi masih siang kita bekerja bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu sudah mendapatkan perjamuan kudus. Yang belum mendapatkan bisa angkat tangan, nanti tim kreatif akan membagikan kepada saudara. Saya mengundang para worship leader dan singer untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Silakan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri di tempat
duduk kita masing-masing untuk kita bersama-sama menerima perjamuan kudus ini. Ya, puji Tuhan. Izinkan saya bertanya, Bapak Ibu Saudara, apakah di antara kita yang belum mendapat perjamuan kudus ini? Semua sudah ya. Kalau yang belum mendapat, angkat tangan kanan saudara, nanti dibagi. Ya, ada anak kecil tepat tidak belum mengambil bagian. Dan ini giliran kami untuk mengambil bagian kami. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Selanjutnya kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah sakramen perjamuan kudus ini Tuhan berkati. Kami berempat hamba-hamba-Mu mengangkat kedua tangan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati hosti dan anggur ini dengan berkat perjamuan kudus, sehingga setelah kami makan, kami minum, kami dikuatkan dan masuk dalam anugerah yang heran dan luar biasa dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Semua jemaat Tuhan sudah dibagikan hosti dan anggur ini. Tinggal giliran kami para pelayan Tuhan. Kami akan mengambil bagian kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri dan ini giliran kami para hamba Tuhan akan mengambil bagian kami. Puji Tuhan. Terimalah tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dalam hosti dan anggur. Terimalah tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan hosti dan anggur. Terimalah tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan hosti dan anggur. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 10 ayat 14 dan sampai ayat 17 dan kita mengaminkannya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudara yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara-saudara dan jemaat, baik yang di gereja maupun di tempat masing-masing, kita angkat roti atau hosti yang ada di tangan kanan kita angkat lebih tinggi, dan demikian firman Tuhan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima, Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun di rumah. Haleluya. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita lebih tinggi. Demikian
firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kita terima, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah saat ini dalam doa penutup dan doa berkat setelah ujian penyembahan, setelah penyampaian firman Tuhan, setelah pelayanan perjamuan kudus. Kita ikuti bersama-sama memberikan berkat bagi kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Setelah itu kita naikkan ujian. Setelah saya berdoa, kita naikkan ujian Bapa. Ujian terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kita akhiri ibadah kita dengan doa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara ya. Kami mempersiapkan persembahan kami di dalam amplop yang sudah disiapkan oleh pelayan firman tim kreatif gereja. Inilah persiapan persembahan kami ya Tuhan. Memang secara jumlah tidak seberapa, tapi inilah kami ingin memiliki motivasi memberikan persembahan dengan baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya persembahan kami tidak kami persiapkan asal saja, tetapi kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Ini Tuhan, Engkau melihat motivasi kami. Terima kasih, berkati persembahan ini yang nanti ketika kami akan selesai ibadah dan keluar ruangan, kami akan masukkan ke kotak persembahan di depan. Puji Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dari saat ini, esok lusa dan seterusnya sampai Maranatha, kami umat-umat-Mu tetap ada dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita pujikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.